Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Purnakeleng dengan NIM F102000013 ingin mempresentasikan hasil kerja saya dalam memenuhi tugas komunikasi politik, yaitu dengan bertemakan atau judul itu kekuasaan politik dan pengaruhnya di Indonesia. Di slide kedua. Oke, di sini yang membelatar belakangi saya. Kenapa saya mengambil kasus ini adalah yang seperti kita tahu itu kekuasaan Republik Indonesia sebagai negara berkembang pun tidak akan dapat maju jika segala kualitas dan pengetahuan tentang politik bangsa sendiri itu belum dapat diperbaiki demi terwujudnya masyarakat yang tentram dan sejahtera. Harusnya itu semua didukung pula dengan keadaan perpolitikan dan penerapan kekuasaan yang sesuai aturan, perundangan, segala tata caranya. Sebab dari semua hal tersebut, maka akan terbentuknya suatu pemerintah yang baik dan seimbang dalam hal penerapan serta pelaksanaan segala kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Selanjut slide kedua itu ini adalah pembahasan yang saya ambil di sini. Itu adalah yang pertama itu pembahasan terkait kekuasaan, terus ada yang kedua kekuasaan politik, pengertian kekuasaan politik, yang ketiga ada keterkaitan antara kekuasaan dan politik, yang keempat ada pengaruh dan kekuasaan politik. Mungkin kita langsung lanjut ke slide ke berikutnya. Oke, di sini ada kekuasaan ya. Di sini adalah kekuasaan. Di sini kan saya mengambil kesimpulan itu adalah kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses perbuatan dan pelaksanaan kekuasaan politik sehingga menguntungkan dirinya atau diri kita sendiri, termasuk kelompok atau masyarakat secara umumnya. Kekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik, karena politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral, karena begitu keterkaitan antara keduanya. Lanjut. Nah, di sini juga ada pengertian politik ya, teman-teman. Dan di sini saya mengambil kesimpulan adalah politik adalah sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud proses pembuatan keputusan secara dalam keputusan khususnya tuh di dalam negara gitu. Terus politik pun dapat diartikan sebagai ilmu untuk meraih kekuasaan serta konstitusional maupun non konstitusional politik. Terus di situ juga ada politik tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh atau influence. Sebenarnya politik itu kayak gimana kita bisa mempengaruhi seseorang sih gitu. Bisa saya singkatkan lagi gitu paling. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Terus di sini juga ada kekuasaan politik. Jadi kekuasaan dan politik tadi itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum atau pemerintah, baik bentuknya maupun akibat-akibatnya dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri serta kekuasaan politik. Dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negaranya itu membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka gitu. Terus di sini juga bila seseorang atau suatu organisasi atau suatu partai politik bisa bisa mengorganisasiin sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan sesuatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Jadi situ adalah pengertian kekuasaan politik juga. Yang ketiga ini adalah keterkaitan kekuasaan politik. Nah, seperti kita tahu juga di dalam yang saya juga presentasikan di sini juga itu adalah dasar-dasar atau sumber kekuasaan yang dapat dibagi itu menjadi dua. Itu ada dua. Yang pertama itu formal dan yang kedua itu
personal. Nah, di sini tuh yang kekuasaan formal itu adalah kekuasaan yang didasarkan pada posisi individu atau dalam organisasi. Kekuasaan dapat berasal dari kemampuan, memaksa, dan menghadapi wewenang formal dan dikendali informasi gitu. Terus di sini juga ada kekuasaan personal, yaitu jadi dia tuh tidak didasarkan pada posisi formal pada organisasi. Ada 3 dasar dari kekuasaan personal itu, kepakaran, penghormatan, kekaguman dari orang lain, dan karisma, gitu. Lanjut. Nah, jadi di sini yang bisa saya simpulkan dari semua apa yang saya tadi presentasikan itu adalah kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber atau pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan politik, keputusan politik sehingga menentukan dirinya, kelompok atau masyarakat secara umum. Jadi di sini juga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik pun dapat diartikan sebagai ilmu untuk meraih kekuasaan serta konstitusional maupun non-konstitusional. Jadi sini juga kekuasaan adalah sebuah kuasa yang dimiliki oleh manusia. Dari kekuasaan itu tidak boleh digunakan semena-mena untuk menindas atau menyalahkan orang lain. Besar kuasa seseorang tergantung pada lingkungan tempat dia tinggal berada. Ya paling cukup sampai di sini. Misal kalau mungkin ini saya mau menambahkan saran ya terkait apa yang saya ungkapkan tadi. Jadi menurut saya saran dari saya itu adalah kekuasaan itu adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh orang. Dari kuasa itu tidak boleh digunakan semena-mena untuk menindas atau menyalahkan orang lain. Besar kuasanya bagi seorang tergantung pada lingkungan tempat ia tinggal atau berada. Artinya kuasa itu tergantung kepada kontrol pemiliknya terhadap hal-hal yang diakui atau dibutuhkan orang. Sebaliknya, orang lain juga memiliki kuasa terhadapnya. Di sini ada satu konsep yang dikenal dengan istilah power currency kalau nggak salah ya, yaitu penilaian atas suatu kuasa dan pengaruh daripadanya serta dampak praktisnya di dalam kehidupan sehari-hari atau besar power country ini tergantung kepada jumlah hal yang diakui atau dibutuhkan oleh seseorang tersebut. Ya, mungkin presentasi dari saya cukup sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, yang seperti kita tahu, ya manusia pasti ada salahnya. Jadi, sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman serta dosen saya. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.